Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anami Syakura. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung dan aturan prioritas. Materi ini penting banget loh, karena kalau kita sudah paham konsep dasarnya, kita bisa menyelesaikan soal matematika dengan lebih cepat, mudah, dan minim kesalahan. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam materi sifat-sifat dasar operasi matematika. Di sini yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran. Nah, sifat komutatif ini artinya adalah urutan atau bilangan yang boleh ditukar, seperti perjumlahan dan perkalian, karena dimanapun letaknya itu nanti hasilnya tetap sama. Contohnya di sini adalah A ditambah B sama dengan B plus B. Kemudian A dikali B itu sama dengan B kali A. Jadi, komutatif ini berlaku hanya di penjumlahan dan perkalian. Setelah itu ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, sifat ini berkaitan dengan cara mengelompokkan bilangan. Jadi di sini contohnya pada penjumlahan dan perkalian. A ditambah B di dalam kurung ya ditambah C sama dengan A ditambah kurung B plus C. Jadi itu nanti hasilnya akan tetap sama. Kemudian di sini ada juga contoh dari perkaliannya yaitu A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C dengan B dan C dikurung. Itu hasilnya nanti akan tetap sama dan ini juga seperti sifat komutatif tadi yang dimana berlaku hanya di penjumlahan dan juga perkalian saja, tidak berlaku di pengurangan maupun pembagian. Setelah itu sifat yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran, yang dimana sifat distributif ini menghubungkan perkalian dengan tambahan. Jadi di sini contohnya A ditambah A dikali dalam kurung B plus C. Yang dimana itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Kemudian ada sifat identitas. Sifat identitas ini menjelaskan bahwa ada bilangan yang tidak mengubah nilai seperti penjumlahan 0. Kayak A ditambah 0 itu tetap A atau bilangan itu sendiri. Contohnya juga pada perkalian itu menggunakan bilangan 1 yang dimana bilangan apapun yang dikalikan dengan 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian ada sifat inverse atau kebalikan, yang dimana setiap bilangan itu memiliki pasangan kebalikan. Contohnya seperti A ditambah min A itu sama dengan 0. Kemudian ada inverse perkalian di mana ada A dikali 1 per A. Yaitu hasilnya tetap adalah 1. Karena contoh nih, 4 dikali 1 per 4 maka hasilnya adalah tetap 1. Gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan operasi dasar bilangan real. Operasi dasar pada bilangan real merupakan proses perhitungan yang meliputi penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan juga pembagian. Yang pertama kita akan menjelaskan terkait penjumlahan. Jadi penjumlahan adalah proses menambahkan dua lebih atau lebih bilangan sehingga diperoleh jumlahnya. Rumus penjumlahan yaitu positif ditambah positif itu sama dengan positif, negatif ditambah dengan negatif itu sama dengan negatif, kemudian positif ditambah negatif itu akan sama dengan positif jika positif lebih besar dari negatif. Kemudian, negatif ditambah positif itu akan hasilnya negatif jika negatif itu lebih besar dari positif. Di sini kita akan masuk ke contoh soal dari penjumlahan. Yang pertama di sini ada contoh dari positif plus positif. 5 ditambah 3 itu sama dengan 8. Kemudian di sini ada contoh negatif ditambah dengan negatif. Jadi negatif tambah negatif sini contohnya min 4 ditambah min 2 itu sama dengan min 6. Itu nanti hasilnya akan negatif juga. Kemudian di sini ada 7 plus 5
plus min 5 sama dengan 2. Di sini hasilnya akan positif karena nilai 7 atau nilai positif ini lebih besar dari min 5. Maka 7 ditambah min 5 sama dengan 2. Kemudian ini contoh soal keempat, min 6 ditambah 4 sama dengan min 2. Jadi di sini hasilnya akan negatif karena di sini min 6 lebih besar dari 4. Maka hasilnya akan min 2 atau negatif. Nah, di sini ada contoh soal untuk contoh soal penjumlahan menurun yang dimana di sini kita akan menggunakan contoh 26 ditambah 35 yang dimana di sini kita akan menjumlahkannya dengan cara menurun. Yang pertama kita jumlahkan dulu nih 6 dengan 5 dimana 6 tambah 5 itu kan 11 ya. Jadi 11 kita masukkan 1 di sini. Kemudian karena tadi ada satu lagi di sini kita letakin di atas sini, maka setelah itu satu ini kita akan jumlah menjadi 2 ini, jadinya 3, 3 tambah 3 di sini hasilnya adalah 6. Jadi di sini hasil dari penjumlahan menurun adalah 61. Nah, setelah itu kita akan masuk ke pembahasan pengurangan. Jadi, pengurangan itu adalah proses mengurangi suatu bilangan dengan bilangan lain. Adapun rumus pengurangan yaitu positif dikurang positif, maka hasilnya juga akan positif. Jika positif yang di sini lebih besar dari positif ini, maka nanti hasilnya akan positif juga. Untuk yang negatif dikurangi positif itu hasilnya akan negatif. Makin negatif karena di sini negatif dikurang dengan positif hasilnya akan makin negatif. Setelah itu di sini ada positif dikurang dengan negatif itu sama dengan positif. Karena dikurangi negatif maka menjadi penjumlahan. Jadi sini negatif ketemu pengurangan itu maka akan menjadi tambah. Jadi hasilnya adalah positif. Kemudian di sini ada negatif dikurang negatif. Hasilnya bisa negatif atau positif yang dimana negatif dikurangi negatif dan hasilnya itu tergantung nilai terbesarnya berapa. Gitu. Ini ada contoh soalnya, 5 dikurang 3 itu sama dengan 2, min 4 dikurang 2 itu sama dengan min 6. Kemudian di sini 7 dikurang min 5 sama dengan 12, yang dimana di sini minus ketemu negatif itu akan menjadi plus, yang dimana 7 ditambah 5 jadinya 12 begitu. Setelah itu di sini min 6 dikurang minus 4 sama dengan min 2. Negatif hasilnya tergantung nilai terbesar. Di sini nilai terbesarnya adalah min 6 dan di sini akan kalau negatif ketemu kurang itu akan menjadi plus, jadinya itu min 6 ditambah 4 sama dengan min 2 gitu teman-teman. Nah, lanjut kita akan belajar terkait contoh soal pengurangan menurun. Tadi kan kita udah tahu ya cara untuk menggunakan penjumlahan menurun. Sekarang kita akan mempelajari terkait pengurangan menurun yang dimana di sini ada 27 dan juga 16. Jadi 27 dikurang 16 itu 7 dikurang 6. Jadi kita akan kurangin dulu yang di belakang sini. 7 dikurang 6 itu adalah 1. Nah, kemudian sini 2 dikurang 1 adalah 1. Jadi di sini hasilnya adalah 11. Selanjutnya di sini kita akan mempelajari perkalian. Jadi, perkalian itu adalah penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Jadi, rumus perkalian itu ada positif kali positif itu sama dengan positif, positif kali negatif sama dengan negatif, negatif kali positif itu sama dengan negatif, dan negatif kali negatif itu sama dengan positif. Jadi, misal dia sama-sama positif, itu maka positif. Jika sama-sama negatif, maka hasilnya adalah positif. Jika berbeda itu maka hasilnya adalah negatif gitu. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Contoh soal di sini 4 kali 3 atau di mana sini positif kali positif hasilnya adalah
positif yang dimana 4 kali 3 sama dengan 12. Di sini ada negatif dikali dengan positif, min 2 dikali 5 sama dengan min 10, kemudian min 3 dikali min 4 atau di sini negatif dikali negatif sama dengan 12 ya. Di sini hasilnya adalah positif. Kemudian 6 dikali min 12 sama dengan min 12. Maaf, 6 kali min 2 sama dengan min 12. Di sini hasilnya adalah negatif ya, karena positif dikali dengan negatif. Nah, di sini juga ada perkalian menurun. Jadi di sini nanti 2 dikali 4 itu sama dengan 8. Selanjutnya itu 4 kali 2. 4 kali 2 itu hasilnya 8. Setelah itu di sini 2 dikali dengan 2 lagi nanti hasilnya 4. Di sini 2 dikali 2 sama dengan 4. Setelah itu hasil dari di sini kita tambahkan, kita jumlahkan itu 8 itu turun ke bawah ya. Kemudian 8 tambah 4 itu 12, 2 satunya disimpan, dan 1 tambah 4 itu 5. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembagian. Pembagian adalah proses membagi suatu bilangan menjadi beberapa bagian yang sama atau kebalikan dari perkalian tadi. Rumus pembagian yaitu positif dibagi positif sama dengan positif, negatif dibagi positif sama dengan negatif, positif dibagi negatif sama dengan negatif, negatif dibagi dengan negatif itu sama dengan positif. Jadi sama seperti perkalian tadi yang dimana jika sama atau sama-sama positif atau sama-sama negatif maka hasilnya akan positif. Jika mereka berbeda maka hasilnya akan negatif. Di sini ada contoh soalnya, 12 dibagi 3 itu sama dengan 4, kemudian min 15 dibagi 5 itu sama dengan min 3, itu nanti hasilnya akan negatif. Setelah itu min 20 dibagi dengan min 4 itu sama dengan 5, hasilnya akan positif karena negatif bagi negatif. Setelah itu 18 dibagi dengan min 6 itu sama dengan min 3, itu karena positif dibagi negatif maka hasilnya akan negatif. Setelah itu di sini kita ada contoh soal pembagian menurun yang dimana di sini kita akan melakukan pembagian. Jadi kan di sini kita tidak perlu menggunakan kalkulator untuk melakukan pembagian, bisa dengan menggunakan cara menurun ini. Mendekati bilangan 32, itu 14 kali berapa? 14 kali 2 kan? 14 kali 2 itu adalah 28. Nah, 28 kita letakin di sini. Setelah itu di sini kita kurang 32 dikurang 28 itu adalah 4. 32 dikurang 28 4, terus 2 di sini kita turunkan ke bawah. Nah, di sini dapatlah hasil sisanya itu adalah 42. Nah, di sini kan 42 itu 14 dikali berapa agar dapat 42 atau 42 dibagi 14. Maka di sini kita kalikan 14 dengan 3. Sini kita letakin 3 di sini. 3 dikali dengan 14 itu adalah 42. Kemudian di sini kita kurangin lagi. 42 dikurang dengan 42 adalah 0. Jadi hasilnya adalah 332 dibagi dengan 14 itu hasilnya adalah 23. Jadi begitu cara untuk pembagian menurun. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait aturan prioritas operasi atau urutan operasi dalam pengerjaannya. Yang pertama, di sini kita akan operasikan yang ada kurungnya terlebih dahulu. Yang kedua, pangkat. Yang ketiga, perkalian dan pembagian. Itu dari kiri ke kanan. Untuk penjumlahan dan pengurangan itu juga sama dari kiri ke kanan. Jadi urutannya itu yang pertama kurung, pangkat, perkalian dan pembagian, lalu penjumlahan dan pengurangan. Ini harus benar-benar diikuti, karena jika tidak diikuti maka hasilnya bisa akan menjadi kurang tepat. Contoh, di sini ada penjumlahan dan perkalian. Jadi di sini yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkaliannya. 3 dikali 2 adalah 6, 6 ditambah 2 sama dengan 8. Kemudian di sini ada contoh kedua. Itu ada tanda kurung pada penjumlahannya, maka
Yang dikerjakan terlebih dahulu itu adalah tanda kurungnya. 2 ditambah 3 sama dengan 5, 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, kemudian di sini ada penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pembagian, yang dimana 8 bagi 2, 4. Setelah itu dilanjutkan dengan penambahan, karena penjumlahan ini berada di sebelah kiri, maka kita akan kerjakan yang sebelah kiri terlebih dahulu setelah pembagian tadi. Jadi 10 ini ditambah dengan 4 itu sama dengan 14. 14 dikurang 4 sama dengan 10. Setelah itu di sini ada juga perkalian dan pembagian. Di sini kita akan kali dan bagi mulai dari kiri ke kanan. Jadi dari 6 kali 15 baru dibagi 3, hasilnya adalah 30. Nah, di sini juga kita akan belajar terkait operasi campuran. Jadi kayak operasi yang tadi itu kayak aturan prioritas operasi itu sangat berguna di operasi campuran ini. Jadi operasi campuran adalah operasi yang terdiri dari lebih dari satu jenis operasi dalam satu soal. Jadi di sini ini contohnya. Ini contohnya ada penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Ini adalah contoh dari operasi campuran, yang dimana di sini kita akan mengerjakannya mengikuti aturan prioritas yang tadi, yang dimana itu ada perkalian terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dari kiri ke kanan. Yaitu di sini 4 kali 3 sama dengan 12, 12 tambah 8 sama dengan 20, 20 dikurang 6 sama dengan 14. Selanjutnya di sini ada yang pembagian dan juga kurung. Di sini kita akan kerjakan kurung terlebih dahulu, yang dimana 2 ditambah 3 sama dengan 5, kemudian 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi di sini yang dikerjakan adalah kurung terlebih dahulu karena prioritas pertama yang akan dikerjakan adalah kurung. Yang ketiga, untuk contoh yang ketiga itu ada perkalian, penjumlahan, kemudian perkalian lagi. Di sini kita akan lakukan perkalian terlebih dahulu. Kedua perkalian ini 6 kali 2 sama dengan 12, 5 dikali 3 sama dengan 15, 12 ditambah 15 sama dengan 27. Kemudian di sini ada pengurangan, perkalian, dan tambahan. Nah, penjumlahan ya maksudnya. Jadi di sini 15, di sini kita akan cari yang kali terlebih dahulu. Di sini ada 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Setelah itu di sini 15 dikurang 6 itu sama dengan 9, 9 tambah 4 sama dengan 13. Jadi sini adalah perkalian terlebih dahulu. Oke, di sini ada informasi terkait operasi campuran. Di sini yang pertama, operasi campuran itu harus mengikuti aturan prioritas yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian jangan langsung hitung dari kiri ke kanan tanpa mengikuti aturan prioritas yang di atas tadi. Setelah itu, selalu identifikasi jenis operasi terlebih dahulu, kerjakan langkah demi langkah agar tidak melakukan kesalahan dalam pengerjaan. Kemudian operasi campuran itu sering menjadi sumber kesalahan jika tidak teliti. Jadi benar-benar perhatikan saat mengerjakan soal pada operasi campuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurajila Farsiana. Di sini saya akan melanjutkan mengenai kesalahan umum mahasiswa, di mana salah satu kesalahan yang paling umum adalah mengerjakan operasi secara langsung dari kiri ke kanan tanpa memperhatikan aturan prioritas operasi. Banyak mahasiswa menganggap bahwa semua operasi memiliki kedudukan yang sama sehingga dikerjakan secara berurutan. Sebagai contoh, pada operasi 2 ditambah 3 dikali 2, di mana mahasiswa sering menjawab 10 karena menghitung 2 ditambah 3 sama dengan 5, kemudian 5 ditambah 2 sama dengan 10, padahal seharusnya perkalian didahulukan, sehingga hasil yang benar adalah 8. Selanjutnya yaitu mengabaikan tanda kurung. Tanda kurung memiliki fungsi untuk mengelompokkan operasi yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Namun, banyaknya mahasiswa yang tetap mengerjakan operasi di luar kurung terlebih dahulu. Misalnya pada soal 2 dikali kurung buka kurung 2 ditambah 3 tutup kurung, di mana mahasiswa menjawab 7 karena menghitung
2 kali 2 tambah 3. Padahal yang benar adalah mengerjakan isi kurung terlebih dahulu. Sehingga hasilnya yaitu 10. Kemudian yang sering terjadi pada operasi bilangan negatif, mahasiswa sering mengalami kebingungan dalam menentukan tanda hasil, terutama pada perkalian dan pembagian, di mana pada contoh terdapat operasi min 3 dikali buka kurung min 4 tutup kurung. Nah, di situ banyak yang menjawab min 12, padahal hasil yang benar adalah 12, karena perkalian dua bilangan negatif menghasilkan bilangan positif. Lalu kesalahan lain yang cukup sering terjadi adalah dalam pengurangan bilangan negatif. Banyak mahasiswa yang tidak menyadari bahwa pengurangan dapat diubah menjadi penjumlahan dengan lawan bilangan, di mana contoh pada operasi 5 dikurang buka kurung min 2 tutup kurung, di mana mahasiswa kebanyakan akan menjawab 3. Padahal yang benar adalah 7, karena operasi tersebut sama dengan 5 tambah 2. Kenapa demikian? Karena negatif bertemu negatif akan menghasilkan positif. Lalu kesalahan umum mahasiswa yang lain yaitu sering muncul adalah tidak memperhatikan aturan tanda serta konsep pembagian sebagai kebalikan dari perkalian. Nah, misalnya pada operasi min 20 dibagi buka kurung min 4, mahasiswa terkadang menjawab min 5, padahal hasil yang benar adalah 5. Selain itu, masih ada mahasiswa yang belum memahami bahwa pembagian dengan nol tidak terdefinisi. Selanjutnya, kesalahan juga terjadi pada operasi campur yang melibatkan beberapa jenis operasi sekaligus, di mana mahasiswa sering tidak melakukan identifikasi langkah terlebih dahulu dan langsung melakukan perhitungan secara acak. Hal ini menyebabkan hasil akhir menjadi tidak tepat. Sebagai contoh, pada operasi 10 ditambah 8 dibagi 2 dikurang 4, di mana mahasiswa sering menjawab 5 atau 14 karena tidak mengerjakan pembagiannya terlebih dahulu. Nah, kesalahan lain terdapat juga dalam memahami konsep dasar. Beberapa mahasiswa belum memahami makna dari operasi itu sendiri, sehingga hanya menghafal tanpa memahami. Hal ini menyebabkan kesulitan ketika menghadapi soal dengan bentuk yang sedikit berbeda dari contoh yang diberikan. Lalu, kesalahan lainnya adalah kurangnya ketelitian dalam melakukan perhitungan. Meskipun konsep sudah dipahami, kesalahan kecil seperti salah hitung atau salah menyalin angka dapat menyebabkan hasil akhir menjadi salah. Oleh karena itu, ketelitian dan kebiasaan menuliskan langkah penyelesaian sangat diperlukan. Nah, untuk mengatasi berbagai kesalahan tersebut, mahasiswa perlu membiasakan diri untuk memahami konsep dasar sebelum melakukan perhitungan. Selain itu, penting untuk selalu mengikuti aturan prioritas operasi, memperhatikan tanda bilang, serta menuliskan langkah penyelesaian secara sistematis. Diskusi dengan teman dan latihan soal secara rutin juga dapat membantu meningkatkan pemahaman dan mengurangi kesalahan. Selanjutnya, di sini saya memiliki latihan soal di mana terdapat soal 12 ditambah 6 dikali 3 dikurang 4. Kita mengerjakan terlebih dahulu 6 dikali 3 sehingga 12 ditambah 6 dikali 3 yaitu 18 dikurang 4. Di mana 12 ditambah 18 dikurang 4 hasilnya yaitu 26. Sehingga hasilnya adalah C. Selanjutnya, yaitu latihan soal di mana 10 ditambah 8 dibagi 2 dikali 3, di mana kita akan mengerjakan terlebih dahulu yaitu 8 dibagi 2. Kita tuliskan yaitu 10 ditambah 8 dibagi 2, di mana 8 bagi 2 yaitu 4, dikalikan 3. Sehingga hasilnya yaitu 22. Jawabannya adalah C.
Nah, soal selanjutnya yaitu min 6 dikali buka kurung min 3 plus 8 bagi 2, di mana kita mengerjakan terlebih dahulu yaitu dalam kurungnya. Sehingga menjadi 18 ditambah 4 sama dengan 22. Jawabannya B. Selanjutnya yaitu 20 dibagi 2 dibagi buka kurung 2 ditambah 3 dikali 4, di mana kita akan menghitung terlebih dahulu yaitu di dalam kurungnya, sehingga menjadi 20 dibagi, di mana 2 tambah 3 yaitu 5, dikali 4. Lalu 20 dibagi 5 yaitu 4, dikali 4 menjadi 16. Sehingga jawabannya yaitu C. Selanjutnya yaitu 6 dikali buka kurung 4 ditambah 2 dikurang 3 dikali 5, di mana 6 kita turunkan, 6 dikali, lalu kita hitung di dalam kurungnya 4 ditambah 2 yaitu 6, lalu kurang 3, lalu kurang diturunkan, lalu kemudian 3 dikali 5 yaitu 15. Kemudian 6 dikali 6 menjadi 36 dan dikurang 15. Menjadi hasilnya yaitu 21. Jawabannya adalah C. Selanjutnya ada soal min 10 ditambah 6 dikali buka kurung min 2 ditambah 12 dibagi 3, di mana kita turunkan min 10, lalu kita hitung 6 dikali buka kurung min 2 sama dengan kurang 12, lalu ditambahkan 12 bagi 3 yaitu 4, sehingga menjadi min 10 dikurang 12 yaitu 22, ditambah 4 menjadi min 18. Sehingga jawabannya adalah B. Selanjutnya yaitu ada soal min 12 ditambah buka kurung 6 kali 2 kurang 4 dikali 3, di mana kita turunkan 12-nya, lalu tambahkan, kita hitung dulu yang di dalam kurung, 6 dikali 2 yaitu 12, lalu dikurang 4 dikali 3. Sama dengan dimana kita turunkan lagi 12-nya, lalu ditambahkan 12 dikurang 4 yaitu 8 dikali 3 sama dengan menjadi min 12, 8 dikali 3 yaitu 24, jadi min 12 ditambah 24 sama dengan 12. Sehingga hasilnya yaitu C, 12. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.